Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang kita tampi. Bismillah, mari ngalingaken pilih nikmat niki titipan saking Gusti Allah. Maka karena ini titipan, kita berusaha sebaik mungkin untuk merawatnya, menggunakannya supados saged kagem ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab niki titipan pasti pada saatnya akan ditanyakan tentang peruntukannya, pertanggungjawaban atas titipan yang kita terima hari ini. Umur yang kita terima hari ini akan ditanyakan untuk apa, kesehatan yang kita terima hari ini akan ditanyakan untuk apa, demikian juga harta yang Allah titipkan kepada kita akan ditanyakan untuk apa, bahkan kalau harta dari mana dan untuk apa. Istri yang Allah titipkan kepada kita juga harus dirawat, dijaga. Kita punya kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai seorang suami. Demikian juga seorang istri punya kewajiban-kewajiban yang melekat untuk menjadi seorang istri yang baik. Demikian juga yang jadi anak, maka melekat kewajiban sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Demikian selanjutnya nih, setelah nikmat ingkang Allah tampi, nikmat ingkang kita tampi, betul-betul harus efektif menjadi sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya ingkang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan belajar tauhid dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Kita, Bapak Ibu semuanya, hendak membahas orang yang menjadi aktor utama untuk kegiatan Idul Adha yang hendak datang. Jadi kita itu akan mengambil pelajaran dari yang menjadi aktor utamanya. Kalau yang lain kan aktor pembantu, pemain pembantu. Aktor utamanya adalah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Saya mencoba menyampaikan dengan cara atau sudut pandang yang berbeda, mudah-mudahan jenengan bisa memahami. Saya ambil dari sifatnya dulu. Dua orang nabi ini disifati oleh Allah sebagai nabi yang halim. Nabi yang halim. Jadi penting buat kita pahami. Apa sih halim itu? Secara asal atau gambaran singkatnya, halim itu puncaknya akhlakul karimah. Jujur itu akhlak mulia. Akhlak mulia secara umum, berbuat baik akhlak mulia, menghormati orang tua akhlak mulia. Nah, halim ini adalah puncaknya akhlakul karimah. Jadi halim itu meliputi, orang yang halim berarti orang yang sudah meliputi dirinya dengan seluruh akhlak-akhlak mulia. Kalau ada sesuatu disebut sebagai akhlak mulia, maka pasti nempel di dalam dirinya. Dan ini ada di dalam diri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah ya. Pengen bukan jadi orang halim? Pengen nih? Pengen bukan? Pengen. Pengen loh? Saya juga pengen Bapak Ibu. Di antara ciri utamanya, ketika dia disakiti orang, dia tidak membalasnya, bahkan mendoakan kebaikan serta mendoakan ampunan bagi yang menyakiti. Siap nopo boten? Siap boten? Sampai itu Pak wong pecicilan diantem plek. Semoga Allah yahdi, semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah ampuni engkau, semoga rezekimu bertambah banyak. Saged boten? Saged boten? Inilah profil orang yang menjadi aktor utama yang hendak kita ambil pelajarannya terkait dengan Idul Adha yang hendak kita laksanakan. Banyak orang datang Idul Adha melaksanakan kegiatan yang tidak memberikan manfaat, bahkan membuang-buang uang. Subhanallah. Malam takbiran seharusnya
kita efektif membantu banyak orang, jangan sampai malam takbiran ada yang susah. Maka pastikan dana efektif untuk mencari mana orang-orang yang susah malam ini. Ini orang halim, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin ada sebuah kegiatan yang sementara orang susah dia keluarkan untuk hal yang tidak nyunah sama sekali. Maka ini hal penting, Bapak Ibu. Jadi perhatikan, mungkin di tempat kita Jogja ada budaya yang mungkin perlu kita tata kembali. Ingat, orang halim jangan lagi kok kepada orang susah, kepada orang yang menyakiti dirinya saja dia memaafkan, dia nggak dongkol, dia doakan kebaikan, apalagi kepada orang yang tidak berbuat buruk. Maka di antara visi misi datang takbiran kepada kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar, itu pastikan di orang-orang sekitar kita dalam kondisi baik-baik saja. Saya sedih malam takbir kan ada orang malah bertengkar. Banyak nih, malah dogelut niku pripun niku. Subhanallah. Nah, sekarang kita harus meminimalisasi sesuatu yang berpotensi menjadi ada pertengkaran seperti itu. Mulai Bapak Ibu semuanya. Karena sekali lagi orang bertauhid yang dia tahu hanyalah taat kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kita nanti tahu bahwa ujung dari kegiatan ini adalah ujian bagi buat Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, menyembelih anak ini pripun, tidak kebayang buatan. Si anak 10 rapopo pas Ustaz, anakku 10 kok cik somo. Mesti nggak begitu. Walaupun anaknya 20. Ini apa nggih? Jadi aku punya anak 20, Mas, siji dikorban gitu, sembelih. Kita beripun jenengan? Enggak lah. Bayangkan. Makanya Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak jenengan dari tahun ke tahun Idul Adha, jangan sampai enggak membekas. Orang selesai melaksanakan ritual Idul Adha harus jadi orang baik, Bapak Ibu. Karena profil utamanya, dua orang utama ini adalah orang halim. Yang lihat di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 ketika Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Jadi nggak tahu nggak Bapak Ibu? Kalimat ini, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Doa yang setiap kita mintakan kepada Allah setiap waktu. Apalagi di zaman seperti sekarang ini yang anak-anak kita tuh gampang banget terpengaruh ini itu, subhanallah Bapak Ibu. Kalau kita nggak berdoa itu terus sadaran kita siapa? Anak kita keluar kita nggak tahu di sana ada apa. Ini aja baru tadi sholat isya saya tuh marah sama anak saya, marah positif. Gara-gara apa? Saya punya jadwal imam di Al-Yakin. Ya, kebetulan Amar hari ini tuh penutupan panitia kegiatan Ramadan kemarin. Itu baru ditutup hari ini ya, untuk remaja Sebantul kalau keliru. Ada acara makan-makan baru selesai adzan isya. Saya bilang boleh punya kegiatan, tapi seluruh yang terkait dengan kepentingan ayahmu di atas semuanya. Saya gituin itu. Ya, saya udah izin sebenarnya ke Al-Yakin, sudah izin. Saya juga udah perkirakan bakal terlambat. Tapi saya ke anak saya tetap seperti itu. Jangan diremehkan itu. Patuh kepada orang tua itu nggak main-main. Nah ini kalimat Robbi habli minas solihin. Ini Bapak Ibu semuanya, sejarahnya dimulai dari As-Saffat 83. Kita di As-Saffat 100. Kalimat Robbi habli minas solihin adalah kalimat permintaan Ibrahim AS di dalam Al-Quran, di Quran surah As-Saffat ayat 100. Tapi sejarah sehingga beliau mengatakan, ya Allah, karuniakan kepada saya anak yang soleh, itu sejak As-Saffat 83. Kata Allah di dalam Quran surah 83 dikatakan As-Saffat 83, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah golongannya Nuh alaihissalam. Jadi mesti bertanya-tanya, maksudnya bagaimana? Di dalam perjuangan dakwah tauhid, Nuh alaihissalam itu sebagai contoh yang luar biasa dahsyat.
Sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu nggak ada, Bapak Ibu semuanya, dosa syirik itu nggak ada. Bahwa terjadi pembunuhan antara anak-anaknya Adam, ya, Habil Qabil, ya terjadi. Tapi nggak ada satupun mereka yang menyekutukan Allah, itu nggak ada, Bapak Ibu semuanya. Baru ada orang menyekutukan Allah di zaman Nuh alaihissalam. Dan ini prosesnya panjang, sabarnya setan, sidik-sidik. Jangan tahu berhala-berhala yang dituhan oleh mereka itu dulu orang-orang soleh, Bapak Ibu. Rayuan pertamanya Pak, dibikinlah patung untuk apa? Mengingat dia kan orang soleh. Enggak langsung mengatakan digawe ikut disembah, enggak Bapak Ibu. Bertahap, bikinlah patungnya untuk mengingat. Ganti generasi 100 tahun, 200 tahun. Itu orang soleh loh, dirawat yo, dikasih sesuatu ya. Mulailah orang memberikan sesaji. Belum disembah Bapak Ibu, belum disembah. Kemudian proses lagi, ganti generasi 100 tahun lagi generasi, ganti generasi. Itu sesajinya ditingkatkan. Kalau sesajinya makin oke, maka makin banyak loh dia bisa berbuat untuk mulai permintaan kepada selain Allah, sampai akhirnya patung-patung itu disembah. Subhanallah Bapak Ibu. Bayangkan betapa sabarnya iblis menggoda kita manusia. Bukan 1-2 hari ya Bapak Ibu. Nuh alaihissalam itu ceramah loh, dakwah itu 950 tahun, siang dan malam. Kebayang nggak? Kalau datang ke kaum itu begini ya Pak. Assalamualaikum, pakai kain. Kaumnya itu begini, pakai kain. Ngomong-ngomong, tak tutup. Subhanallah. Ustaz lahir ke sini, asal jangan tutupan kabeh Bali saya. Dia tahan 950 tahun. Pertanyaannya, mengapa akhirnya berdoa kepada Allah binasakan seluruhnya? Gara-gara informasi dari Allah bahwa tidak ada lagi Ibrahim yang bakal ikut kepadamu. Bahkan di akhir-akhir masa, seorang kakek bawa cucunya, kemudian perintahkan ke cucunya, maki-maki itu Nuh alaihissalam tuh. Begitu. Seorang kakek bawa cucunya ngajari, itu loh Nuh, dimaki-maki dia. Subhanallah. Namun dibinasakan kenapa? Setiap orang lahir waktu itu kufur, menyekutukan Allah. Padahal dengan tauhid, dakwah besarnya para nabi adalah tauhid, agar orang-orang menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Quran surah An-Nahl ayat ke-36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Diutus kepada masing-masing kaum seorang rasul, tugasnya adalah agar orang-orang itu menyembah Allah, ingat kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Saya diceritakan Bapak Ibu, di sini Ustaz, saya itu punya kakak doktor. Dia dosen fakultas kedokteran di sebuah universitas yang sangat terkenal. Beliau ini adalah khotib Jumat. Beliau ini adalah wakil ketua takmir masjid yang besar. Kurang pintar namanya doktor, khotib Jumat, wakil takmir masjid besar. Jadi dengan tahu, setiap 2 bulan sekali dia datang ke Pantai Kidul untuk seserahan. Kebayang nggak dengan? Di zaman ini Bapak Ibu semuanya, di zaman ini dokter masih bisa ketipu sama setan, apalagi kita Bapak Ibu. Makanya dakwah tauhid itu sepanjang waktu dibawa. Dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid. Dan Nabi yang dikenal sebagai bapaknya tauhid, Ibrahim alaihissalam. Makanya begitu masuk Idul Adha, kita tuh harus tahu persis profiling orang yang dijadikan aktor utama ternyata adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya dikatakan
Di dalam zikir pagi, zikir petang pun kita mengatakan apa? Alhamdulillah kita masih berada di millata Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti Ibrahim dalam hal masalah tauhid. Ingat ya, Nabi yang dapat gelar Khalilur Rahman cuma dua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Makanya meskipun tadi dikatakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim di As-Sabat 83 bahwa Ibrahim itu golongan Nuh, tapi secara afdol ya antara keduanya lebih afdol Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah itu cuma dua, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad SAW. Dalam hal apa Ibrahim alaihissalam sebagai golongannya Nuh? Dalam hal masalah kesabaran di dalam mendakwahkan tauhid. Kalau Nuh alaihissalam ditutup oleh Allah akhirnya, sudah selesai, binasakan seluruhnya, sisakan yang bertauhid. Anaknya Nuh alaihissalam 4, yang akhirnya jadi kita semua. Makanya bapak manusia yang kedua adalah Nuh alaihissalam. Tetapi Ibrahim alaihissalam musuh pertamanya bapak dewe. Jenengan kebayang, jenengan disuruh jadi ustad. Bapak ustad itu tukang gawe apa? Tukang gawe patung yang akan disembah. Jenengan kebayang bukan? Abote koyo opo Ibrahim niku. Begini apa lagi? Subhanallah. Nek wong liya ngono isi mending lha iki bapake dhewe. Subhanallah. Sabare koyo ngopo niku. Makanya di antara doa Robbi habli minas sholihin itu diantaranya karena Ibrahim itu sedih banget pada akhirnya harus meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kaum kerabatnya sehingga dia sepi sendiri. Subhanallah. Di dalam kesepian yang sangat menyiksa itu, seorang pemuda Ibrahim alaihissalam waktu itu dikatakan sekitar 20 tahun berdoa Robbi habli minas sholihin. Siapa istri pertamanya Ibrahim? Sarah. Suwi menolak dia anak-anak ini. Lama nggak punya anak-anak. Akhirnya Sarah mengatakan, ibu-ibu, nih mau niru Sarah begini nih, Mas, ya wis Mas kalah. Hajar itu pembantu kita. Hajar itu pembantunya Sarah. Udah dinikahi aja. Mbok menawa saka Hajar punya anak. Ternyata betul. Nikah langsung punya anak. Giliran punya anak Sarah ngamuk. Cek sing perintah nih bareng wis kedadian anak cemburu. Sehingga dia bersumpah, wah Ibrahim, saya bersumpah akan melukai Hajar. Begitu bahasanya. Ibu-ibu, ganas ternyata ibu-ibu. Perintah kon bojo meneh sebab orang dia anak-anak. Bareng wis bojo tenan yo diperintah to yo. Ibrahim gelem. Bareng wis dia anak cemburu, lah kurang dia anak, adek malah dia anak. Maka kemudian pergilah Ibrahim, ini sejarah perginya Ibrahim alaihissalam karena cemburunya Sarah. Tentu saja ini hikmahnya besarnya Sarah ora cemburu orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini lagi, kita bicara hikmah ini bicara sejarah hikmah. Gara-gara Sarah nesu, maka Ibrahim pergilah ke sebuah tempat yang kita tahu sekarang ini di Mekah. Ini orang nesu kan iboten loh. Ini sejarah. Tapi yang kita ambil pelajaran betapa sabarnya Ibrahim alaihissalam. Jadi kan sudah pernah bilang sendiri belum tentang Idul Adha? Pengantaran tentang Idul Adha seperti ini belum? Biasanya kan sampai hanya penyembelihan saja loh. Ibrahim menyembelih Ismail gitu aja kan? Itu yang menurut saya kurang. Sebenarnya dai itu memang harus banyak belajar ya, supaya komprehensif di dalam hikmah-hikmah yang diambil. Banyak sering saya katakan Bapak Ibu, saya itu di rumah kalau ada waktu luang nggak belajar itu rasanya eman banget. Semakin belajar itu semakin merasa bodoh rasanya. Begitu besar lautan ilmu, ternyata kita nggak ada apa-apanya semuanya. Jadi di 83 dikatakan wa inna min syi'atihi Ibrahim. Nah, di ayat berikutnya dikatakan idza ja'a rabbahu biqalbin salim. Nah, inilah yang kemudian sampai kalimat halim.
Jadi ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Rabbnya dengan hati yang salim, bikol bin salim. Ini diantara yang sangat kita ingin bertemu Allah tuh bikol bin salim. Oke. Sebagaimana nanti Allah sebutkan di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke berapa? Ayat 89. Ayat semisal As-Saffat 84 itu seperti dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke 89 ketika Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini sebenarnya kisah ini dimulai di Asy-Syu'ara ayat ke 69. Allah berfirman, wajlu alaihim naba'a Ibrahim. Terangkan tuh kepada orang-orang kisahnya Ibrahim alaihissalam. Nah, jangan perhatikan ya, bahwa Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam ini sebenarnya banyak banget yang dibahas Bapak Ibu. Ini saya coba ambil poin-poinnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya. Tentang halim tadi, nih, karena nanti Bapak Ibu semuanya, nih, saya agak lompat-lompat sedikit, saya ngajak jenengan berpikir. Nih. Nanti di As-Saffat ayat 100 tadi tentang doanya Ibrahim alaihissalam, Robbi habli minas solihin. Maka kemudian dikabul oleh Allah dengan kabar di 101. Kata Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Ibrahim diberikan kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang halim. Nah, Bapak Ibu semuanya, Ibrahim AS seorang nabi. Begitu diberi kabar gembira punya anak dengan sifat halim, langsung nancep, langsung tahu arep ono ujian apa meneh. Karena orang bergelar halim itu ujiannya besar, Bapak Ibu. Aisyah radhiyallahu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man asadun nasi balaan? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasul menjawab, al-anbiya, para nabi. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Semakin tidak soleh, semakin ringan ujiannya. Jenengan dados yang soleh, niku wabuak ujiannya Bapak Ibu. Apa? Maka begitu fabasarnahu bighulamin halim, Ibrahim itu langsung sadar bakal diuji tenanan. Jadi Bapak Ibu, jenengan munggah naik kelas itu kan lewat ujian toh. Gini apa nggih? Jenengan lulus SD lah lewat ujian. Dan orang ujian terus oleh nilai kepripun. Gini apa nggih? Orang dikatakan jenengan ikuti yang sabar, nek wis diuji terus sabar, Bapak Ibu. Gini apa nggih? Untuk tahu bahwa kita sabar, didatangkan ujian sehingga jenengan mendapatkan gelar sabar. Sekarang lagi namanya ijazah nih. Subhanallah nih. Ya, itu urusan orang-orang nih. Tapi logikanya itu benar itu. Saya memperhatikan membangun logikanya. Nek skripsine keliru, apa yo iso duwe ijazah sing tenanan. Itu juga masalah itu. Ini saya lepas dari bukan lagi sedang menyebut nama orang nih. Pokoknya logika ini. Nek ora diuji, apa yo iso lulus. Itu misalnya seperti itu. Dalam kasus ini seperti itu. Begitu diberi kabar tentang anak yang halim, maka dia udah mikir, iki mesti diuji, ujiannya bakal apa? Dan kita tahu ya, ujiannya adalah suruh disembelih nanti kan. Nah, maka sifat halim ini harusnya kita warisi. Ya Ibu semuanya, malam ini saya ingin menekankan kepada panjenengan tentang sifat ini. Di antara cirinya adalah dia orang yang jujur, Bapak Ibu. Dia orang yang jujur. Nah, terkait dengan jujur ini, maka Ibrahim alaihissalam itu, subhanallah Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang malu nih kalau belajar seperti itu kepada orang-orang soleh itu. Jujur adalah sifat orang halim. Dermawan adalah sifat orang halim. Itu pasti ada di Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam nanti di yaumil akhir menolak untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Jenengan, saya dengan jenengan besok ketika menunggu 50.000 tahun khamsina alfasana di sebuah tempat yang hanya 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah, jenengan suwi banget nunggu nih sampai jenengan tuh datang ke Nabi Adam, kita semua rombongan datang ke Adam, tolong kasih syafaat kepada kami supaya segera dimulai perhitungan.
Sidang dimulai, sidang. Nunggu sidang nih. Adam nggak mau menolak. Sampai datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, saya nggak bisa kasih syafaat. Saya malu kepada Allah karena saya telah pernah berbohong 3 kali. Kata Ibrahim. Nah ini, maka bahasa bohongnya Ibrahim itu bukan bahasa bohong tidak jujur kayak gini, bukan. Namanya tauriyah. Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan ini kisah, tapi praktikannya jangan harus hati-hati. 1. Kapan Ibrahim tauriyah? Tauriyah itu ngatain Bapak Ibu, ngomong bener, jujur, tapi berpotensi disalahpahami oleh orang lain. Paham Bapak Ibu? Contoh nih, saya kasih contoh deh. Di kisahnya Abu Bakar dulu aja. Abu Bakar As-Siddiq, ikut yang terkenal, wajahnya sudah dikenali di mana-mana. Nabi Muhammad SAW belum, waktu itu belum dikenali di mana-mana. Ketika pergi ke Madinah, niku Rasulullah di depan, bonceng di depan, yang di belakangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditanya di tengah jalan, Mas Abu Bakar, niku sinten tengah jenengan? Maka Abu Bakar menjawab, ini penunjuk jalan saya. Sehingga orang berpikirnya apa? Oh, penunjuk jalan toh. Ini kondoniku Muhammad ya dikeplai, mau lagi diincer, paham? Niku lah, laras niku penunjuk, maksudnya nggak bohong. Nggak bohongnya di mana? Maksudnya Abu Bakar di dalam hati penunjuk jalanku menuju surga maksudnya. Tapi kan orang memahaminya apa? Penunjuk jalan menuju ke Madinah, paham Bapak Ibu? Paham? Namanya tauriyah. Dan ini pernah dilaksanakan oleh Ibrahim. Di antaranya ketika beliau memecahkan berhala yang kecil-kecil. Ketika di sidang, ditanya, jarene kowe to sing mecahi mau. Maka jawaban Ibrahim apa? Tanyakan sama yang besar. Nek dhek iso ngomong mesti cerita. Niku ngapus mboten? Tanyakan kepada yang besar, kalau dia bisa bicara, pasti dia cerita. Nek dia iso ngomong, lah orang iso ngomong kan itu. Nek iso ngomong yo cerita, mau Ibrahim gak sing anu. Paham? Niku tauriyah. Tauriyah. Juga Ibrahim alaihissalam pernah ketika datang ke Mesir sama istrinya Sarah. Sarah itu orang yang terkenal sangat cantik nih Bapak Ibu. Dan di negeri Mesir waktu itu rajanya adalah orang yang sangat menyukai wanita cantik yang dia ambil dari orang yang udah punya suami. Jadi rajanya ki lucu, goleki wong ayu sing wis dibojo wong. Niku pripun niku? Karena udah terbukti berarti. Terbukti ayu tenan. Maka kemudian Ibrahim ketika ngasih informasi kepada istrinya, nanti kalau ditanya oleh bulu balang raja, katakan ukhti, jangan katakan sebagai istri. Kalau dikatakan sebagai istri, saya nanti diambil, dibunuh. Dan jangan tahu kisahnya, gitu. Nanti kemudian istrinya Sarah dibawa menguji rajanya, mau digituin akhirnya nggak bisa, mau digituin nggak bisa kan itu? Ya itu cerita yang lain. Di situ berarti apa? Ibrahim alaihissalam tauriyah. Maksudnya ukhti, ya kan, saudara seiman. Sebab di negeri Mesir waktu itu yang Islam cuma 2 orang itu. Ibrahim dan Sarah, yang lain itu masih kafir semua. Maksudnya ukhti kan nggak ngapusi, adalah saudara seiman, maksudnya Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah ketika ini yang dalam Quran surah As-Saffat itu, ketika dia diajak oleh orang-orang untuk datang ke sebuah tempat yang di situ diadakan acara kesyirikan. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam melihat ke bintang begini, nengok ke atas. Itu di dalam Quran As-Saffat. Kemudian dia mengatakan, fa ini syakim, saya itu sakit. Nah ini kalau kita belajar bahasa Arab dan isim fa'il menunjukkan kejadiannya sekarang atau yang akan datang. Kata-kata fa ini syakim itu menunjukkan aku ge loro, opo aku ki arep loro suatu ketika nanti. Bener buatan itu? Setiap kita kan pasti akan sakit, gini lagi. Ibrahim mengatakan fa ini sakin supaya dipahami oleh orang-orang, oh Ibrahim lagi loro ya wis lah ditinggal wae. Jadi itu sebenarnya trik Ibrahim alaihissalam untuk supaya dia ditinggal sendirian, karena dia punya janji nanti kalau kalian pergi saya itu mau
berbuat makar dengan Tuhan-Tuhan kalian. Ini saya persingkat karena waktunya terbatas. Sebenarnya kisah di 83 sampai 103 itu menakjubkan sekali. Jadi diantaranya adalah trik Ibrahim alaihissalam supaya dia ditinggal sendirian. Ketika ditinggal sendirian, maka kemudian Ibrahim alaihissalam datanglah ke Tuhan-Tuhan bapaknya dan kaumnya. Apa yang dilakukan Ibrahim pertama kali? Ala ta'kulun, kenapa kamu nggak makan tuh? Jadi Bapak Ibu, sesajen itu pun anda sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan apa? Lah kok orang dipangan? Ini kok bahasanya. Itu sebenarnya kalimat penegas karena Ibrahim itu hendak menghancurkan berhala, sementara dia tahu kalau dihancurkan berarti dia kelawan wong sak negoro. Paham Bapak Ibu? Maka karena dia tahu resikonya, dia natak ke hati supaya hatinya tatak. Kan tahu sebenarnya nggak bakal dimakan tuh. Tapi mengatakan, lorok dipangan. Kok orang dipangan? Untuk menegaskan orang sopo pokok dia mangan lorok gelem. Paham Bapak Ibu? Jadi zaman dulu pun sudah seperti itu. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak kita makan makanan sesajen? Boleh nggak? Menunduk, apa wae? Boleh kecuali yang sembelihan. Yang sembelihan nggak boleh Bapak Ibu, haram hukumnya. Karena kita khawatir sembelihan itu diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan li ghairillah yang disembelih dengan tujuan untuk persembahan selain Allah, maka hukumnya haram, menjadi haram. Jadi kan tahu Bapak Ibu, saya itu ngajar seperti ini sebuah kampung. Masya Allah, sekarang masyarakatnya alhamdulillah tidak ada lagi yang sesajen. Bapak Ibu semuanya, ini ilmu. Saya tidak sedang ngurusi budaya Bapak Ibu. Jenengan yang masih itu hak panjenengan. Sebagai dai, saya menyampaikan kisah ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan, lah apa kok orang dipangan? Kali sesajen itu. Tadi boleh kali makan? Boleh asal bukan yang sembelihan. Tapi kita juga khawatir kalau dipangan, nanti orangnya datang ke situ, walah payu itu dipangan karo Tuhan ini repot. Dalilnya apa? Adalah Islam tidak mengajarkan mubadir. Itu. Makanya yang mubadir seperti itu diambil dimakan. Selain yang sembelihan. Eman-eman Bapak Ibu. Eman-eman. Orang wani Ustadz mangan kaya ngono kuwi. Enggak masalah. Saya itu menangani beberapa hal Bapak Ibu. Barusan saya kemarin ruqyah orang yang kemasukan jin. Jinnya mengajak dia tidak sholat. Padahal orang ini sudah divonis mati. Orang ini sudah divonis mati. Tinggal tunggu waktu. Keluarganya bilang, Ustadz, tolong saya minta diruqyah agar orang ini mau sholat. Bayangin Bapak Ibu, mau sholat. Setelah diruqyah, alhamdulillah. Sekarang dengan adzan langsung sholat. Versi dokter keajaiban itu tadi nggak sampai sebulan lagi masih bisa ngobrol dengan saya orangnya. Subhanallah, saya ruqyah itu sambil nangis Bapak Ibu. Seandainya kemudian beliau bertauhid di akhir masa, alhamdulillah. Untungnya mas saya apian banget, kakaknya itu baik, sakit dibawa ke sini dirawat, diobati. Hari ini sudah masuk ke rumah sakit, diupayakan, diangkat, kansernya diangkat, ginjalnya sudah kena, paru-parunya sudah kerendam 1 liter. Subhanallah. Makanya kalau sembuh itu keajaiban. Walaupun saya mintanya kepada Allah minta sembuh insya Allah, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Ibrahim mengatakan kepada sesembahan bapaknya, mengatakan kenapa nggak dimakan? Kemudian kenapa nggak menjawab? Gitu. Kenapa nggak menjawab? Maka setelah itu kemudian diratakanlah oleh Ibrahim. Nah ini tentu saja bukan sesuatu yang bisa kita tiru hari ini Bapak Ibu. Jadi kan tahu kan di Indonesia itu budaya banyak sekali. Ada bahasa wuri-wuri budaya dan sebagainya. Kalau jenengan sembarangan kayak yang di Jawa Timur dulu ada orang nendangin saja, ya itu keliru. Jangan, saya tidak mengajarkan seperti itu.
Dulu kan ada yang Jawa Timur gitu, Sumatera Mekon itu viral, saya juga nggak setuju ya gitu, nggak boleh kayak gitu, nggak hikmah namanya. Islam itu mengajarkan hikmah, bahwa kita tahu hukumnya iya, tetapi di dalam dakwah itu bil hikmah, jangan membuat masalah. Saya dipahami Bapak Ibu? Saya dipahami jadi saya tidak sedang mengajarkan untuk melarang, bukan. Tapi bahwa ini ada ilmu seperti ini di kisah Idul Adha yang hendak kita lakukan di rangkaian sepanjang sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah Bapak Ibu semuanya, mungkin ini untuk malam hari ini, karena sebenarnya bicara tentang halim ini banyak sekali, ada sekitar 10 hal yang perlu dibahas terkait dengan. Saya bacakan secara garis besarnya. Tadi yang pertama, dia jujur dan dermawan, orang halim, jujur dan dermawan. Kemudian sangat longgar toleransinya di dalam hal yang terkait dengan muamalah, tapi kuat di dalam hal masalah akidah. Kemudian orangnya tuh punya sifat sangat baik, sangat baik, eman banget, emane, begitu loh. Jadi orang halim itu punya sifat sangat. Nek nulung yo oke mentenan. Dan ada Bapak Ibu, ada loh, saya punya teman yang Masya Allah, dia bukan orang kaya, tapi kalau membantu ya tenanan banget, niku enten. Jangan dikira tidak, enten Bapak Ibu. Kemudian orangnya sangat lapang dadanya, nggak ada dongkol, nggak ada dendam, nggak ada dengki, nggak ada hasad. Orang halim itu. Kemudian, dan inilah diantara sifatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita mewarisi sifat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dihina, kemudian para sahabat menghunus pedang. Rasulullah tersenyum, sudah biarin aja. Paham Bapak Ibu? Seperti itu, saking lapang dadanya orang halim itu. Kemudian jikalau ada orang salah kepadanya, maka dia tidak simpan untuk jadikan dendam, suatu ketika nanti saya balas, tidak. Dia segera memaafkan Bapak Ibu, segera memaafkan, bahkan dibolusi, mendoakan kebaikan untuknya. Ketika Ibrahim alaihissalam, nanti di dalam Quran surah Asy-Syu'ara disebutkan tentang kisahnya ketika dia diusir oleh bapaknya, dia mengatakan, Ibrahim, nek kowe ceramah terus, kowe tak lempari batu, tak rajam. Wis aku ora pengen weruh kowe, lunga kowe, itu loh bahasa itu. Ibrahim alaihissalam itu dibegitukan sama bapaknya, diusir. Apa doanya? Allah, salamun alaikum, keselamatan untukmu bapakku, dan saya pastikan akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Kemudian Allah larang. Kalau sudah meninggal, orang sudah meninggal tapi dalam posisi kafir, maka kita dilarang, walaupun kerabat, walaupun ayahnya. Jadi dia sangat pemaaf Bapak Ibu semuanya. Nah ini kita ambil nih. Kita mau Idul Adha Bapak Ibu, ini orang jadi pemaaf lah. Idul Adha ini untuk opo? Kemudian orang ini tidak menumpuk di dalam hatinya perasaan untuk membalas, untuk dendam, itu nggak ada. Sehingga kondisi hatinya dia plong, sehingga hidupnya menjadi ringan. Orang halim itu bahagia karena hidupnya dadanya longgar dan ringan. Kemudian di antara sifatnya adalah dia selalu memberikan manfaat buat orang-orang sekitarnya. Nah ini yang harusnya kita ambil dari kisah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, yang dia adalah tokoh utama terkait dengan ibadah yang hendak kita lakukan. Maka yang sudah ngaji Bapak Ibu semuanya, monggo kita betul-betul menjadi orang yang bisa meneladani ketauhidan Ibrahim alaihissalam. Orang seperti ini tuh bisa dilakukan jikalau dia bertauhid kepada Allah. Orang yang cari ridho Allah, orang yang enggak lagi butuh penilaian manusia. Kalau orang sudah inginnya dinilai oleh Allah, pasti kepada makhluknya Allah dia eman,
Bukan karena ingin dibalik imani, bukan. Karena dia makhluknya Allah, dia ciptaan Allah, maka kita iman kepada ciptaan Allah. Itu Bapak Ibu. Terlalu banyak sebenarnya hal yang kita pelajari. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat. Semoga Allah sayangi kita semua, dan mudah-mudahan kita mewarisi sifat halim sebagaimana yang dimiliki oleh Ibrahim dan Ismail setelah Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan sisa umur betul-betul di dalam kebaikan. Wa ziyadatan li fi kulli khair. Semoga sisa umur benar-benar tambahan kebaikan buat kita, dan mudah-mudahan iman kita selalu dalam keadaan iman yang naik. Kita tahu bahwa iman itu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Yazid bit ta'ah, iman itu naik dengan ketaatan, wa yanqus, dan turun bil maksiat, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Hurum ini kita diberi taufik oleh Allah untuk terus istiqomah, kabarkan tentang hal-hal seperti ini kepada tetangga panjenengan untuk ikut ngaji. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan buat panjenengan. Bantu terus kegiatan kajian ini semaksimal mungkin dengan apa yang panjenengan miliki, dengan harta panjenengan, dengan tenaga panjenengan, dengan jiwa panjenengan. Semoga ini menjadi investasi akhirat kita. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Ibu, dan mungkin kita sedaya ingkang dan tenaga sono dadosaken menika Allah paring sedaya saha taufik saged ngamalaken ilmu punika. Amin. Dan monggo kajian online dalam punika kita vokasi kangge wawasan hamdalah saha doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saderengipun kula tutup, kula ngaturaken agung ing panuwun dumateng sedaya donatur ingkang sampun dukung kegiatan dakwah wonten ing Masjid Al-Maarif punika. Saha kita nawaraken dumateng para jamaah menawi wonten ingkang badhe dukung mawon, monggo saged mawi